Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Juni Andre. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok saya, yaitu beranggota saya sendiri dan Amar Najwa, dengan judul prediksi risiko diabetes. Nanti daftar isi yang ada di dalam yang saya akan jelaskan itu nanti dari tahap latar belakang, tujuan analisis, metodologi, data preparation, data understanding, business understanding, modeling, evaluasi, sampai ke deployment. Latar belakang. Pada tahap latar belakang ini kami mengambilnya karena penyakit diabetes itu sendiri. Penyakit diabetes adalah penyakit penyakit metabolik yang kronis yang ditandai dengan kadar gula rendah, kadar gula darah yang rendah, yang melebihi batas normal. Artinya gula darah yang berlebih di dalam pembuluh darah itu berlebih hingga menumpuk bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung dan lain-lainnya. Kita lihat dari data laporan International Diabetes Federation, jumlah penyakit diabetes di dunia itu telah mencapai 500 juta orang dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun yang akan mendatang. Indonesia itu termasuk 10 besar negara dengan jumlah penyakit diabetes terbanyak di dunia. Jadi Indonesia ini sudah banyak orang yang terkena penyakit diabetes. Data kesehatan pasien yang tersedia di fasilitas, dan kenapa kami mengambil tugas ini? Karena data kesehatan pasien yang tersedia di fasilitas layanan kesehatan itu belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi banyaknya data kesehatan tentang diabetes ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kami di sini setidaknya bisa mendapatkan manfaat dari data yang kami dapatkan. Tujuan analisnya, kami akan mengemodel untuk memprediksi risiko diabetes. Jadi model yang akan kami bangun akan bisa memprediksi risiko penyakit diabetes itu berdasarkan tinggi dan rendahnya penyakitnya. Ributnya nanti model itu bisa menentukan atribut mana yang paling berpengaruh terhadap penyakit diabetes, risiko penyakit diabetes. Perbandingan model, kami akan membandingkan dua model, yaitu antara decision tree dan random forest, dan pemanfaatan data. Seperti saya sudah bilang tadi, terlalu banyak data kesehatan tentang diabetes belum banyak dimanfaatkan. Jadi kami di sini akan memanfaatkannya. Metodologi yang kami pakai itulah CRISDM. CRISDM memulai dari tahap business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, sampai ke deployment. Kita akan masuk ke tahap pertama dulu, business understanding. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pemanfaatan data pasien untuk memprediksi risiko diabetes secara sistematis. Seperti saya bilang sebelumnya, belum banyak pemanfaatan data dalam penelitian penyakit risiko diabetes. Jadi kami ingin mengoptimalkannya dengan data kesehatan pasien untuk memprediksi risiko penyakit diabetes itu secara sistematis. Penilaian risiko masih dilakukan secara manual dan berpotensi tidak konsisten, sehingga diperlukan penerapan teknik data mining untuk mendeteksi dini risiko diabetes. Itu adalah alasan kenapa data kami memakai teknik data mining, yaitu supaya bisa mendapatkan output yang konsisten dalam mendeteksi risiko data diabetes ini. Itu yang kedua, tujuan utama ini adalah membangun model yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua itu menemukan pola yang berkaitan dengan risiko diabetes. Nanti kita akan menentukan pola atau rule-nya, dapat men-rule dan menghasilkan model yang akurat. Kita akan menentukan tadi dari decision tree dan random forest. Kita akan menentukan model mana yang lebih bagus dalam penerapan data mining ini. Dalam penerapan data diabetes. Yang diuntungkan itu adalah antaranya ada dokter dan tenaga medis. Tenaga medis itu bisa perawat, bidan dan lain-lainnya. Itu pasti. Yang kedua itu puskesmas, klinik rawat jalan, manajemen layanan kesehatan. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini atau analisis ini, seperti tadi ada dokter, tenaga medis ini. Yang satu lagi bisa ditentukan tuh masyarakat.
masyarakat umum. Masyarakat umum setidaknya nanti bisa memprediksi risiko dini terhadap penyakit diabetes hanya dalam seperti hanya dengan memasukkan data-datanya. Jadi nanti dia bisa tahu apakah dia terkena penyakit diabetes atau tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap data understanding. Baiklah, saya akan melanjutkan ke dalam tahap kedua, yaitu data understanding. Pertama-tama kita ketahui ya, data yang kami gunakan itulah data-data diabetes ini. Dia memiliki ada 50, jumlahnya tuh ada 50, dan variabel yang ada di dalam datasetnya itu adalah ada ID, usia, JK ini jenis kelamin, IMT ini indeks massa tubuh, TD ini tekanan darah, gula ini tekanan gula, ini aktivitas, riwayat, dan resiko. Di permasalahan data itu pas nanti kita akan ketemu ada mungkin ada kemungkinan ketemu ada outlier atau nilai data yang ekstrem dari umumnya, missing data yang tidak ada dari datasetnya, dan jumlah data. Permasalahan data ini nanti kita akan selesaikan dalam data preparation. Untuk asumsi potensi variabel yang akan mempengaruhi resiko, sebelumnya target dari dataset yang kita akan gunakan ini adalah resiko, karena kita di sini akan memprediksi dari mengklasifikasikan dari ke ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 atribut ini yang paling berpengaruh dalam target kita atau resiko ada di variabel mana. Untuk asumsi awal itu atribut antara kadar gula, indeks massa tubuh, dan usia. Dan masing-masing tipe datanya itu ID ini adalah kategorikal, usia ini kategorikal, jenis kelamin, indeks massa tubuh ini numerik, tekanan darah ini numerik, gula ini numerik, aktivitas ini kategorikal, riwayat kategorikal, resiko kategorikal. Baiklah, kita akan masuk ke data preparation atau data. Untuk persiapan data ini saya akan masuk ke rapid miner saja langsung. Pertama-tama kita akan mengambil datanya dulu. Sebelumnya saya sudah mentesting dari apa yang saya buat. Jadi datanya sudah saya siapkan, data diabetes. Kita lihat dulu outputnya, datanya. Di sini kita lihat saya sudah membagi yang tadi kita lihat ada ID, resiko, usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, tekanan darah, gula, aktivitas, dan riwayat. Dari data ini saya sudah memberikan ID ini sebagai ID, karena nanti ID ini tidak akan berpengaruh terhadap atribut resiko. Dan saya sudah melabelinya ini jadi label atau target, atribut risikonya jadi target. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan mengambil set role. Ini sebenarnya sama aja untuk memberikan target terhadap dataset. Kita akan di sini mengatur targetnya. Ini sama aja seperti tadi, tapi ini tadi saya memberikan target itu secara manual. Sini akan targetnya adalah resiko. Selanjutnya kita akan mengambil modelnya. Sini sudah masuk tahap modeling. Kita akan menggunakan itu dan random forest. Kita lihat, masukkan sini. Tunggu, sebelum itu kita akan multiple datanya supaya datanya bisa terbagi masuk ke dalam banyak model. Kita ambil operator multiply. Kita masukkan sini, kita akan lihat outputnya. Ini kita ubah dulu ke sebagai label. Nah, di sini kita sudah ketahui resikonya sebagai label. Kita perbanyak datanya supaya bisa masuk ke dalam beberapa model. Saya akan menggunakan model dari decision tree dan random forest. Alasan saya untuk menggunakan decision tree dan random forest itu, pertama itu decision tree itu akan membagi ke dalam pohon keputusan. Nanti kita bisa melihat atribut mana yang memiliki keterikatan paling tinggi ke atribut target.
Jadi kita bisa lihat nanti sebagai turunan pohon dia. Dan decision tree ini juga cocok untuk data medis atau data kesehatan. Biasanya decision tree ini pasti akan menghasilkan aturan if dan then atau jika dan maka. Untuk ke random forest, saya memilih random forest ini sebenarnya sama seperti decision tree, tapi dia banyak. Decision tree yang disusun banyak, jadi sehingga dia membentuk hutan. Banyak decision tree, dia akan membuat banyak decision tree, maka akan dikumpulkannya, dia akan memberikan decision tree yang paling baik gitu. Alasan kedua, saya mengambil random forest itu karena dia lebih stabil dan tahan terhadap overfitting. Dan data split, untuk data split kita akan lakukan nanti. Kita akan uji dulu model ini kemana dia akan menghasilkan. Nah, kita decision tree kita sudah menghasilkan, yaitu pohonnya. Kita lihat ternyata di sini attribute rewired yang paling berpengaruh terhadap attribute targetnya itu risiko. Jika riwayatnya itu dia memiliki keluarga memiliki riwayat diabetes, maka dia akan tinggi kemungkinan akan juga terkena resiko diabetes. Jika dia keluarga tidak memiliki riwayat diabetes, maka risiko untuk terkena penyakit diabetes itu rendah. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada rendah itu memiliki 24 data, yang tinggi 26 data. Dengan random forest, kita lihat pohon pertamanya. Pohon pertamanya juga sama seperti decision tree tadi. Attribute yang paling berpengaruh itu adalah riwayat. Jika dia iya, maka dia akan tinggi. Jika dia tidak, maka dia akan rendah. Untuk tahap sampai sini sebenarnya dalam menentukan aturannya itu sudah ketahuan, tapi kita tidak tahu antara model decision tree dan random forest ini apakah emang sudah berjalan sangat baik atau tidak. Maka kita akan membandingkan antara kedua model ini, mana yang lebih baik. Itu yang kita akan masukkan ke tahap deployment. Kita break dulu. Selanjutnya kita akan mengambil operator split data. Operator split data ini akan membuat supaya bisa kita membagi antara data training dan data testing. Kita masukkan sini, kita ambil ini aja untuk model decision tree yang kita split dan model random forestnya. Tarik. Kita akan masuk ke apply modelnya. Ini adalah untuk evaluasi, yaitu mengecek performa, seperti saya sebut tadi, untuk mengecek apa performa dari model tersebut emang bagus atau tidak. Kita ambil dua, karena dia ada dua. Yang terakhir itu performance yang bernama classification. Nah, ini kita tarik ke sini. Tunggu. Ini kita tarik ke sini, tarik ke sini, ini kita tarik ke sini. Salah ini. Seharusnya ke sini dan terakhir ini ke sini. Untuk performance ini kita ubah namanya dulu sebagai performance decision tree. Dan ini sebagai performance random forest. Kita split data dulu. Hasilnya tadi kita sudah tentukan split datanya tuh 80% untuk data training dan 20% itu untuk data testing. Oke kan? Sama seperti decision tree, data training itu 80%, data testing itu 20%. Kita akan masukkan ini ke result dulu. Untuk performance-nya, bagian yang kita lihat tuh adalah dari akurasi, classification error, precision, dan recall. Sama seperti decision tree, kita akan classification, precision, dan recall. Selanjutnya kita akan menjalankannya. Kita akan lihat decision tree dulu. Di sini kita bisa melihat bahwa akurasi dari model decision tree untuk dataset yang saya gunakan ini itu memiliki akurasi 100%. Akurasi di sini adalah untuk melihat seberapa sering model ini membaca model ini benar secara keseluruhan. Model ini akan membaca dari data secara keseluruhan. Jadi data ini membaca model ini secara akurat itu 100%. Data kita lihat klasifikasi errornya berapa. Data klasifikasinya itu 0 juga.
0 karena akurasinya itu 100%, jadi errornya pasti tidak ada. Untuk precisionnya itu di kelas rendah itu ada 100% juga. Precision ini adalah untuk ketepatan untuk memprediksi positif, atribut positif. Nih kita lihat di sini ada true, kita lihat precisionnya itu 100%, yang rendahnya itu 0, dan recallnya. Nah, precision yang rendah juga, yang true-nya juga 100%. Jadi dia maka akan 100%. Yang recall ini adalah untuk membaca, model ini membaca keseluruhan data yang positif. Positif class-nya itu rendah, recall 100%. Berarti model ini membaca positif class-nya itu secara akurat itu 100%. Kita lihat di sini. Nih 100% recall-nya, dan sama di bagian rendah juga 100%. Kita akan masuk ke random forest. Ternyata di random forest akurasi yang diberikan model random forest ini juga 100%. Ketepatan membaca data, model ini membaca data itu adalah 100%, sama-sama 100%. Precision-nya itu errornya 0%, precision-nya juga 100%, recall-nya juga 100%. Tapi di sini angka 100% ini belum tentu bisa kita yakini secara pasti, karena melihat dataset yang saya punya ini hanya memiliki sedikit datanya, yaitu hanya sekitar 50. Jadi untuk evaluasi ini sebenarnya harusnya kita masuk ke dalam tahap business understanding lagi, kita masuk ke awal lagi dan masuk ke data understanding, masuk ke data preparation. Data preparation itu kita harusnya menambahkan data yang lebih banyak lagi, mungkin sekitar ada 200, 500 dan selebihnya, supaya kita bisa melihat akurasinya yang lebih baik. Ini 100% ini belum tentu kita bisa percayai karena kita hanya memiliki data yang lebih sedikit. Evaluasi tadi sudah kita lihat tadi kelayakannya kan, dari kelayakannya dari di atas 80 itu kategorinya baik, 90% nya itu sangat baik, dan akurasinya itu akurasi 100% itu sangat baik. Tapi yang sudah saya bilang tadi, akurasi yang performa 100% itu belum tentu kita bisa percaya, karena dataset yang saya miliki itu hanya sekitar 50 data saja. Selanjutnya ke dalam tahap deployment. Sebenarnya kalau dalam tahap deployment ini kita akan memberikan model yang kita akan gunakan ke dalam hal ke masyarakat gitu. Sebenarnya nanti saat kita emang memiliki dataset yang lebih atau sudah yakin kalau model yang kita gunakan ini udah sangat baik tanpa adanya missing data, outlier dan sebagainya, kita bisa membuat itu aplikasi desktop atau web. Itu akan kita implementasikan ke dalam machine learning. Kita akan buat nanti si pengguna akan memasukkan data, nanti data itu masukkan data, dan data itu nanti akan diproses machine learning. Machine learning itu belajarlah dari dataset yang kita gunakan, dari dataset, dan menggunakan metode model yang kita sudah percaya tadi antara decision tree dan discovery random forest. Saya contohkan di sini kami akan menggunakan decision tree. Nanti dia akan mempelajari model itu, dan output yang dihasilkan dari data yang dimasukkan oleh pengguna tersebut adalah prediksi resiko penyakit diabetes itu. Contohnya nanti dia memprediksi, karena tadi adalah atribut yang paling penting yang itu riwayat, dia masukkan riwayatnya itu adalah dia memiliki riwayat penyakit diabetes, maka nanti output yang dihasilkan dari model tersebut akan memberikan output tinggi resiko dia terkait terkena diabetes. Untuk keterbatasan yang saya sudah bilang, dataset yang digunakan itu terbatas, dan model yang kita uji ini belum memiliki data yang hanya memiliki satu wilayah, dan terhadap risiko overfitting akibat pola data yang terlalu sederhana, karena kita hanya memiliki tadi 9 atribut, satu target. Jadi kesimpulannya itu, model prediksi risiko diabetes ini dibangun menggunakan algoritma decision tree dan random forest ini dinilai layak untuk digunakan sebagai prototipe sistem pendukung keputusan.
Karena data yang kita gunakan itu tidak bisa mengimplementasinya ke dalam umum. Jadi hanya sebagai prototipe saja, hanya awalnya saja. Meskipun hasil evaluasi menunjukkan performa yang sangat baik, tadi kita lihat akurasinya itu 100%, evaluasinya itu sangat baik. Implementasikannya secara seluruh tetap memerlukan pengujian lanjutan dan validasi terhadap data yang lebih besar dan beragam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.